Saya teruskan dulu untuk materi yang ketiga, yaitu integral fungsi trigonometri. Sebagian saja, karena ini nggak akan selesai kalau semua. Makanya biar untuk nyicil ya. Nah, integral fungsi, integral kita ke integral fungsi trigonometri. Integral fungsi trigonometri jenis satu itu adalah integral sin pangkat n x dx dan integral cos pangkat n x dx. Aturannya adalah, ini silakan dipahami ya, atau dihafalkan. Untuk n ganjil, jadi kalau pangkatnya ganjil, faktorkan salah satu fungsi dengan pangkat ganjil tadi. Kemudian substitusikan fungsi pangkat genap dengan identitas sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan satu. Jadi ini kalau kita uraikan, berarti ini di sini aja ya saya coretnya. Berarti sin kuadrat x sama dengan satu min cos kuadrat x atau cos kuadrat x sama dengan, tinggal dipindah ke kanan ya, satu min sin kuadrat x. Begitu pula kalau x ini kan sudut ya. Kalau x-nya 2 ya sama aja, ini dua x berarti dua x. Berarti kalau ini sin kuadrat dua x, maka 1 min cos kuadrat dua x atau cos kuadrat dua x sama dengan satu min sin kuadrat dua x gitu ya. Mengikuti. Ini untuk pangkat n ganjil ya. N ganjil atau pangkat ganjil. Kemudian apabila untuk pangkatnya genap atau n genap, gunakan kesamaan berikut. Ini ini rumusnya seperti ini ya, diikutin saja. Cos kuadrat ini adalah, sebutnya adalah identitas trigonometri ini. Nah, kemudian cos dua x sama dengan satu min 2 sin kuadrat x sama dengan 2 cos kuadrat x min satu. Ini identitas trigonometri. Jadi kalau nanya, ini dari mana Pak? Ini sebenarnya rumus bakunya trigonometri ya, atau identitasnya. Kalau ingin tahu dari mana asalnya, bisa belajar lebih lanjut sendiri. Nah, ini kan kalau kita pecah lagi kan, berarti sin kuadrat x sama dengan, itu adalah kalau sin kuadrat x sama dengan, eh ini kan kalau kita dari mana ini ya? Ini kan cos dua x, susah nulisnya di sini ya. Cos dua x sama dengan satu min 2 sin kuadrat x. Kalau kita mau tahu berapa nilainya sin kuadrat x, berarti yang ini kita geser ke, ini kita geser ke kiri, ini ke kanan gitu ya. Jadi meskipun nggak jelas saya nulisnya, tapi kalau sambil dengerin, saya kira bisa ikutin ya. Berarti kan 2 sin kuadrat x sama dengan satu min, ya kan? Cosnya geser ke kanan, berarti kan min cos dua x per, kalau kita mau jadikan sin kuadrat x, berarti kan kita geser angka 2-nya ke sini, berarti kan per 2. Berarti nilang. Nilang ya. Berarti kan sin kuadrat x sama dengan satu min cos dua x per 2. Jadi kalau lihat nih, kalau x-nya adalah
Kalau X-nya adalah, kalau sin kuadratnya sudutnya adalah X, maka cosnya adalah 2X. Berarti kalau sin kuadrat, misalkan sin kuadratnya 2X, maka ya mengikutin cosnya adalah dua kali lipatnya. Berarti satu min cos 4X gitu ya, per 2. Kalau ini 3X, berarti ini 6X gitu ya. Begitu pula yang cos kuadrat X. Jadi kalau cos kuadrat X berarti kan ini yang satu kita geser ke sini. Berarti kan, sorry, kita geser ke, cara bacanya gini. Ini kita hapus dulu biar tidak bingungin. Nah ini. Kalau ini, ketentuan ini berarti kan satu kita geser ke sebelah sini. Berarti kan satu plus cos 2X sama dengan 2 cos kuadrat X. Karena kita dimintanya cos kuadrat X, maka kita hilangkan duanya, ini kita bagi dua kan. Nah, sama kan, satu plus cos 2X per 2. Sama juga, kalau ini cos 2X, sorry, kalau ini cos kuadrat 2X, maka di sini cosnya adalah 4X, dan seterusnya. Nah, contoh. Coba ya, kita minimal satu per dua contoh soal ya. Di sini udah ada nih. Contoh soal. Contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah integral sin pangkat 3 X dx. Ya, tadi ini kan karena pangkatnya ganjil, pakai yang ketentuan yang pertama. Untuk n ganjil mengikuti identitas trigonometri sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan satu. Maka ini kita pecah dulu. Ini kita pecah dulu biar jadi ada satu tadi ya. Ikutin tadi langkah-langkahnya. Faktorkan salah satu fungsi dengan pangkat ganjil. Jadi kita faktorkan supaya ada yang pangkat satu gini ya. Kita pecahkan sin kuadrat X kali sin X. Berarti kan sama dengan sin pangkat 3X. Nah, kemudian tadi ya. Sin kuadrat X adalah yang tadi ya. Ini. Sin kuadrat X adalah satu min. Ini kan kita geser ke kanan kan. Berarti kan satu min cos kuadrat X gitu ya. Nah, ini satu min cos kuadrat X kalikan sin X dx. Nah, kita misalkan. Jadi, memisalkan itu adalah untuk mereduksi, mengurangi atau mensimplifikasi ya, mencederhanakan soal gitu ya. Kita misalkan U-nya adalah cos X, maka DU adalah min sin X dx. Saya kira harus paham ya, kok bisa jadi min sin X dx, Pak? Harus paham ya, jangan sampai enggak ya. Ya, kalau kita pecahkan ini DU per dx sama dengan, kalau U-nya ini kan, berarti kan apa di turunan dari cos itu min sin. Jadi kan integral sin itu kan min cos ya, betul ya. Saya juga belum hafal semua ya. Berarti kan turunan dari, ya betul ya, turunan cos itu min sin ya, min sin. Min sin. Berarti kalau DU-nya adalah min sin X dx gitu. DU-nya adalah min sin X dx. Nah, padahal kalau disoalkan sin X dx ini kan.
Berarti min DU sama aja ya. Min DU sama dengan sin X dx. Nah, berarti ini kita ganti dengan U ya. Berarti eh, 1 min cos kuadrat X sama dengan 1 min U kuadrat. Karena kan U-nya kan sama dengan cos X ya. Kalau di sini kan dibikin min biar plus gitu kan. Atau sama aja kan. Sin X dx itu kan sama dengan min DU. Berarti kan ini kan min DU. Oke ya, clear ya. Udah, sudah begini ya. Tadi tujuannya memisalkan itu mensubstitusikan kan biar mereduksi, mengurangi, biar makin simpel gitu loh, biar gampang kita menurunkannya atau biar gampang kita mengintegralkannya gitu. Sudah begini ya sudah, tinggal diintegralkan. Apa integral satu? Ini minnya dikali dulu berarti dibalik ya. Dikali berarti kan dibalik berarti U kuadrat min satu ya. Kan sama dengan begini kan. Eh U kuadrat min satu DU dibalik biar hilang minnya. Udah tinggal diintegralkan. Apa integral U kuadrat? U per 3, U pangkat 3 per 3. Clear ya? Jangan ada yang nanya lagi nih. Dari mana asalnya ini ya harus tahu ya. Kemudian apa integral min satu? Ya min U plus C konstanta. Nah udah tinggal U-nya diganti dengan awal tadi ya. U diganti dengan cos X. Sama dengan sepertiga kali cos pangkat 3 X. Kok pangkat 3? Ya karena ini kan pangkat 3 kan. Nah ini. Min U. U adalah cos X. Min cos X plus C. Oke, saya kira ini clear ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Bisa ngikutin nggak? Insya Bisa ikutin ya? Oke, kita ke Allah. soal nomor 2. Jadi nanti kita kuliah sampai jam, tadi kan kita nelat sekitar 20 menit ya. Sampai jam 4.10 lah ya. Nanti kalau live apa habis silakan join lagi ya sampai jam 4.10-an kita kuliahnya. Oke, soal nomor 2. Oke Pak. Hmm, akar cos akar integral cos pangkat 5 x dx. Ini masih ganjil kan? Sama yang nomor satu ya masih ganjil ya. Nah, difaktorkan supaya ada yang pangkat satu sehingga sama dengan cos 4, sorry, integral cos pangkat 4 x cos x dx. Ini kita pecah lagi. Integral cos kuadrat x cos kuadrat x cos x dx. Sampai sini clear ya. Nah, kemudian apa itu cos kuadrat X? Yang tadi kan, sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan satu. Berarti cos kuadrat X sama dengan satu min sin kuadrat X. Di slide sebelumnya yang ini. Karena pangkatnya N-nya ganjil, maka pakai identitas trigonometri yang ini. Oke, clear ya. Nomor 2 sudah tinggal diubah. Berarti saat integral satu min sin kuadrat X kali satu min sin kuadrat X kali cos X dx. Kita misalkan U sama dengan sin X. Berarti kalau DU per dx atau nama lainnya juga bisa begini kan. Kalau D-nya besar kan begini ya DU gini. Sama dengan apa turunan sin cos ya. Cos X berarti DU sama dengan cos X dx. Nah, sudah berarti ini tinggal dikalikan hasilnya adalah
1 min 2 sin kuadrat X tambah sin pangkat 4X. Ya, ini kali ini kali ini kali ini kali ini ya. Hasilnya ini. Clear ya. Kemudian cos X dx. Nah, sekarang kita ubah supaya simple, direduksi, disimplifikasi, disederhanakan. Itu tujuannya permisalan. Biar nggak makin panjang gitu ya. Misalkan kita ubah ke U kan. Berarti kan tadi U adalah sin X. Berarti kan ini satu tetap integral satu min 2 sin kuadrat X. Berarti kan 2 U kuadrat ya. Karena U adalah sin X. Oke ya, clear ya. Plus sin pangkat 4X. Berarti kan U pangkat 4. Kemudian cos X dx adalah du. Berarti ini kita ganti dengan du. Nah, udah kan? Di sini apa? Pakai notasinya U dan diturunkan terhadap U du. Ntar diintegralkan terhadap U, makanya sudah tinggal diintegralkan, yaitu U pangkat pangkat 5/5, kemudian berarti yang ini ya, U pangkat 5/5 min 2U pangkat 3/3, yang ini, plus U plus C. Nah, hasil akhirnya ini. U-nya diganti dengan sin X, berarti ya ini. Nah, ini dia. 1/5 kali sin pangkat 5X min 2/3 sin pangkat 3X plus sin X plus C. Ya, ini di slide-nya sudah jelas. Saya kira nanti bisa dibaca ulang ya sambil dicoba-coba. Baca dan coba. Tangannya gerak, jangan cuma baca doang ya. Karena kalau matematika ya, makanya sambil melatih otaknya jalan dengan cara menggerakkan ballpoint, dicoret-coret. Oh, gitu, diikutin. Masih ada waktu ya. Soal nomor 3 barangkali ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini. Coba soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 juga masih ganjil. Soal nomor 2 pangkatnya ganjil, tapi sudutnya adalah X. Soal nomor 1 pangkatnya ganjil, sudutnya juga X. Berarti masih pakai aturan yang N ganjil ya. Nah, soal nomor 3 kita lihat. Soal nomor 3 masih yang ganjil, tetapi agak beda nih. Sudutnya adalah 2X. Apakah nanti agak ada pengerjaan yang berbeda? Kita lihat ya. Soal nomor 3 ini integral cos pangkat 3 2x dx sama ya. Kita faktorkan supaya ada yang satu pangkatnya. Ada yang pangkat satu maksudnya. Berarti kan cos kuadrat 2x kalikan cos 2x dx. Nah, cos kuadrat 2x adalah ya sama ya, pakai yang tadi ya. Sin kuadrat sin kuadrat 2x plus cos kuadrat 2x sama dengan 1. Tadi kan kalau tadi kan ini ya, sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Ya, nanti kalau sudutnya 2x ya sama berarti sin kuadrat 2x plus cos kuadrat 2x sama dengan 1 ya, sama. Nah, berarti apa itu cos kuadrat 2x? Berarti tinggal digeser kan, berarti kan 1 min ini ya, sinnya digeser ke sinnya digeser ke kanan, berarti kan min sin kuadrat 2x. Ini ya, integral 1 min sin kuadrat 2x cos 2x dx masih sama.
Sama, kita permisalkan, misalin. Misal, U sama dengan sin 2X. Maka DU adalah 2 cos X dx. Nah, sama sini ngerti ya? Kok bisa 2 cos X dx? Ngerti ini? Coba saya tes. Mana Hisam? Hisam Bintaro? Ada? Ada, Wah, Pak. ngerti Sam? 2 cos X turunan dari sin 2X adalah 2 cos 2X. Ngerti? Ngerti, Pak. Pakai aturan apa? Dulu di SMA belajarnya sih turunan ya, Pak. Dari sin kostannya, Pak. Jadi Saya saya kalau di SMA udah dikasih tahu, Pak, turunan sin apa, turunan dari persamaan ini apa. Oke, saya tanya. Kalau U-nya sin X, berapa DU-nya? Berapa DU ya betul ya? Berapa turunannya? Berapa DU-nya? Cos X, Pak. Cos X. Kalau U-nya sin 2X, berapa DU-nya? Cos 2X bukan, Pak? Hah? Apa, apa, apa Berapa? ya, Pak? Kan ini ada tuh. Mana sih, Pak? Kan ini ada. Oh iya, 2 cos 2X. Oke, saya tanya lagi. Kalau U-nya adalah sin 8X misalkan, berapa DU-nya? Hmm, 8 cos 8X bukan, Pak? Coba kita lihat ya. Itu dari mana hitungnya tahu nggak? Pakai ini ya, sama ya, pakai chain rule ya, pakai chain rule aturan rantai ya. Di yang aturan rantai yang DY DX. Jadi duanya ini juga diturunkan ini. Sin 2X-nya diturunkan, 2X-nya juga diturunkan gitu kan. DY DX kan sama dengan DY DU, DU DX gitu kan. Jadi kan kalau sin 2X ini kan nggak diturunkan kan DU-nya kan berarti dalam hal ini U ya berarti kan bukan Y ya. Kalau kita bicara ini Y gitu ya. Berarti kan DU-nya atau yang ininya berarti kan turunan dari sin 2X berarti kan cos 2X gini ya. Ininya yang warna saya bedain warnanya ya. Nah, yang warna kuning ini. Ini kan sin 2X kan cos 2X turunannya. Nah, kemudian yang warna biru DU DX-nya adalah turunan dari 2X-nya ini. Berapa turunan 2X? 2 gitu kan. Makanya kan 2 cos 2X gitu. 2 cos 2X. Ini DU per DX ya, sorry ya. Berarti DU sama dengan 2 cos X, 2 cos 2X DX gitu. Kalau U-nya sin 8X berarti kan tadi sini berarti 8, sini juga 8 ya. Berarti 8 cos 8X gitu. Aturan rantai ya, jangan lupa. Ini kan pernah belajar waktu kalkulus 1. Maka ingat ya, lagi-lagi kenapa dimisalkan tadi untuk mensimplifikasi, mensederhanakan atau mereduksi atau mengurangi supaya lebih simpel gitu ya. Dan untuk dibawa ke pola soalnya. Disoalkan cos 2x dx kan, tapi ini kan 2 cos 2x dx. Maka biar hilang duanya berarti kita geser ke sebelah kiri duanya atau bagi dua. Maka setengah du sama dengan cos 2x dx. Nah, sudah. Sekarang kita ganti notasinya integral 1 min sin kuadrat 2x diganti pakai u, berarti kan u kuadrat. Ya kan? Karena u kan sin 2x. Ini kan sin kuadrat 2x. Clear ya?
Kemudian cos 2x dx itu adalah seper du. Berarti ini kan, sorry, setengah du. Setengah du berarti kan ini. Udah, karena ini setengah adalah konstanta, kita geser ke sebelah kirinya integral. Maka setengah integral 1 min u kuadrat du. Sudah. Udah ketemu gini kan kita gampang nanti mengerjakan terusannya. Ya kan? Tinggal dicari integralnya. Berarti kan satu itu kan u ya. Kok bisa Pak? Ya harus paham ya. Jangan sampai ada yang nanya nih. Kemudian u kuadrat itu adalah atau min u kuadrat itu adalah integralnya adalah sepertiga u kuadrat plus konstanta c. Udah sekarang sudah begini, u-nya kita kembalikan lagi ke bentuk yang awal tadi, sin 2x. Berarti setengah kali sin 2x min seperenam sin kuadrat 2x plus c. Oke, saya kira itu. Sampai sini bisa ngikutin? Bisa ya? Oke, saya anggap bisa. Tolong banyak belajar ya. Lagi-lagi saya akan sering bilang di kelas, banyak belajar. Jangan sampai kita tidak punya banyak pertemuan. Hanya dapat 14 pertemuan nanti plus kelas tambahan ya. Tolong kalian sendiri yang inisiatif proaktif untuk belajar ya supaya nanti bisa memahami dan bisa lulus minimal seperti itu. Oke, saya kira itu saja untuk kuliah hari ini. Hmm, saya stop share dulu. Eh, Oke, saya kira itu saja untuk pertemuan hari ini. Saya presensi semua saja. Nanti silakan divalidasi ya. Sekarang saja biar nggak lupa. Saya isi dulu. Oke, tolong dibantu validasi sekarang. Saya tunggu biar nggak lupa kalian. Sudah? Ada yang sudah validasi? Hisam? Sebentar ya, Pak. Kelas saya itu ada Rianti. Rianti kan yang Bangka ya. Ada Rianti ya?
Mana ya? Ada Pak, saya dari Brebes, bukan dari Bangka. Oh, bukan ya. Berarti bukan kamu ya. Sudah kamu udah di Brebes? Udah di Brebes? Apa masih di Cilegon? Ya Pak, udah sampai Brebes. Oke, endok asin ya. Sama Brambang. Udah belum? Oh, sudah ya. Oke, terima kasih. Selamat berlibur Lebaran ya. Selamat ketemu lagi tanggal 30 insya Allah. Mudah-mudahan bisa ketemu ya. Dengan mengumpulkan THR-nya. Jadi THR-nya dikumpulkan ke saya ya. Ada 48 soal. Silakan dinikmatin ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Ya, yang pulang kampung, salam buat keluarga ya.